Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok pertama, eh, nama Laili Nurdini, NIM 18205101114. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang desain SKB. Yang pertama yaitu pengertian desain. Desain adalah suatu rancangan atau pola untuk menentukan layak atau tidak layaknya suatu proyek bisnis. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari studi kelayakan adalah melihat sejauh mana proyek mempengaruhi usaha. Dengan aspek tersebut, kita mengetahui gambaran desain studi kelayakan rencana usaha seperti sumber daya dan sumber dana. Studi kelayakan juga melibatkan konsultan analisis dampak lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi kesempatan usaha. Dalam tahap ini bisa menggunakan berbagai cara, yaitu yang pertama mempelajari impor, menyelidiki material lokal, mempelajari keterampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, menerapkan kemajuan teknologi, mempelajari hubungan antar industri, menilai rencana pembangunan, melakukan pengamatan di tempat lain. Selanjutnya, setelah proses identifikasi usaha selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah proses mendesain studi kelayakan bisnis. Berikut desain studi kelayakan. Yang pertama ada ikhtisar atau eksekutif summary. Yang kedua aspek pasar. Yang ketiga aspek pemasaran. Yang keempat aspek teknis dan teknologi. Yang kelima aspek manajemen. Yang keenam aspek sumber daya manusia. Yang ketujuh, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama, ikhtisar eksekutif atau summary, deskripsi objek penelitian, waktu penelitian, anggota tim penelitian, ringkasan hasil studi, dan rekomendasi hasil studi. Yang kedua, aspek pasar, yaitu bertujuan untuk mengetahui permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh proyek. Yang ketiga, aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah kegiatan untuk menjual produk dan menciptakan hubungan jangka panjang atau yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu aspek teknis dan teknologi. Menentukan strategi dan teknologi produksi atau operasi yang akan dipilih, kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi, dan tata letak pabrik yang paling menguntungkan. Selanjutnya aspek manajemen. Menentukan manajemen baik dalam konstruksi proyek maupun saat operasional rutin proyek, pihak perencana, pelaksanaan material, manajerial, kondisi dan pengawasan, bentuk badan usaha, struktur organisasi. Yang selanjutnya aspek sumber daya manusia. Menentukan peran SDM baik dalam konstruksi proyek maupun saat operasional rutin proyek, yaitu yang pertama jenis pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, cara rekrutmen dalam bekerja, lama bekerja, cara bekerja, dan pengembangan SDM. Yang terakhir yaitu ada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Menjelaskan pengaruh bagaimana kondisi lingkungan perekonomian, sosial, dan politik daerah dan negara diperkirakan akan mengetahui rencana proyek, begitu pula sebaliknya bagaimana pengaruh proyek terhadap perekonomian, sosial, dan politik daerah dan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.